Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Kutipan ini masih dalam rangka perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya. Dalam perjamuan terakhir itu, Yesus menyampaikan pesan-pesan penting atau boleh dikatakan sebagai wasiat kepada para murid. Ajaran-ajaran penting yang menjadi rangkuman seluruh pengajaran Yesus. Ada satu kalimat yang menarik yang diungkapkan Yesus dalam kutipan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ketika saya membaca kutipan ini, pertanyaan yang muncul dalam hati saya pertama-tama adalah perintah yang mana? Saya kemudian teringat dengan sebuah kisah. Ada seorang malaikat turun ke dunia dan dia membawa seember air dan obor. Lalu ada orang yang bertanya, "Malaikat, mau kemanakah engkau?" "Aku mau membakar surga dan memadamkan api neraka dengan air seember ini." Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kisah singkat ini bagi saya menarik karena kalau neraka yang kita kenal panas dan berapi dan surga yang sejuk dan dingin, situasinya berubah terbalik. Di neraka tidak ada lagi api, di surga kebakaran. Nah, siapa yang kemudian akan cepat-cepat lari pindah ke neraka? Karena di neraka nggak ada api lagi. Kita kemudian tidak berpikir lagi mengenai identitas tempat itu. Yang penting kita menyelamatkan diri di tempat tidak ada bahaya. Seolah-olah. Tapi dengan masuk ke neraka, ya kita bukan berada di surga, tetapi berada di neraka. Nah, ketahuan siapa sebetulnya yang mencintai Allah hanya karena takut masuk neraka, dan siapa yang sungguh-sungguh mencintai Allah dengan hati yang tulus. Orang yang melihat surga terbakar tentu akan segera mencari alat untuk memadamkan api itu, sehingga surga tetaplah surga dan neraka meskipun nampaknya tidak ada api tetaplah neraka. Oleh karena itu, di dalam memahami perikop hari ini, yang pertama-tama digarisbawahi adalah barang siapa mengasihi aku, atau jikalau kamu mengasihi aku. Itu yang pertama-tama digarisbawahi oleh Yesus. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dasar yang diberikan atau dasar yang harus kita miliki adalah mengasihi
Yesus. Relasi kasih dengan Yesus membuat kita akrab dan dekat dengannya, membuat kita nyaman bersama dengan Dia. Maka kalau kita mengasihi Yesus dengan tulus, dengan sungguh, kita pun akan mentaati perintah-perintah Yesus. Oleh karena itu, mentaati perintah adalah konsekuensi logis dari orang yang mengasihi Yesus. Mungkin kita masih bertanya, perintah yang mana? Sebetulnya yang dimaksud dengan perintah di sini adalah seluruh hidup Yesus yang telah ditunjukkan kepada kita. Apa yang diajarkan Yesus, apa yang dinasihatkan Yesus, seluruh karya-karya Yesus, semua tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para murid dan kita semua. Apakah kita percaya bahwa dalam semuanya itu Yesus menghadirkan Allah, Yesus menghadirkan Bapa? Maka ketika saya mengasihi Yesus, saya juga mengasihi Bapa. Kalau saya mengasihi Bapa, maka saya juga mengasihi Yesus. Karena di dalam Yesus, Bapa menunjukkan kepada kita dirinya, identitasnya. Melalui Yesus, Allah hadir menyapa manusia. Maka kalau kita mengasihi Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita pun akan mentaati apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, apa yang dinasehatkan Yesus kepada kita. Karena itu berarti kita mengasihi Bapa, mengasihi Allah, dan kita taat kepada Allah. Inilah yang menjadi poin utama di dalam kutipan hari ini. Yesus sendiri sadar bahwa kita manusia ini mempunyai daya pikir, daya ingat yang terbatas. Maka Yesus memberikan kepada kita seorang penolong, Roh Kudus, Parakletos. Artinya Dia yang memberi nasihat, advokat. Dia yang membantu kita, menolong kita untuk mengingat kembali ajaran-ajaran Yesus. Roh Kudus inilah yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus yang akan mengingatkan kembali, menyadarkan kembali, menunjukkan kembali kepada kita ajaran-ajaran Yesus yang telah disampaikan kepada para murid. Maka kalau saya membaca kitab suci, saya menemukan di sana betapa kalimat-kalimat yang dituliskan oleh para penginjil sungguh bukan sebuah karangan pribadi manusia saja, tetapi ada campur tangan Roh Allah di dalamnya, supaya kita dapat mengasihi Allah dalam Yesus. Inilah warta gembira. Kita diajak, diundang untuk mengasihi Yesus. Dengan demikian kita juga mengasihi Allah. Amin.